Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa sahbihi wa ridwani. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap matan Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita pada matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini pada matan yang ke-14, di mana kita telah membahas 13 matan yang ditulis oleh beliau ya rahimahullahu ta'ala tentang perkara-perkara penting yang berkaitan dengan akidah umat Islam atau kaum muslimin. Matan yang ke-14 adalah mumitun bila makhafatin. Mumitun bila makhafatin. Beliau Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala menuliskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mematikan tanpa dilatar belakangi dengan ketakutan atau takut kepada mereka yang dimatikan atau kepada makhluk yang dimatikan. Maksud dari matan ini mumitun bila makhafatin adalah sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan makhluk-makhluk hidup, makhluk-makhluk yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan apabila telah sempurna ajal mereka atau apabila telah sampai waktunya untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan karena kekuasaannya Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala takut kepada makhluknya, kepada mereka yang akan dimatikan. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, itu adalah semata-mata karena kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan di dunia ini adalah memiliki kesudahan. Tentu akhirat tidaklah ada akhir kehidupan di dalamnya. Tidak ada kesudahan terhadap kehidupan di akhirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan makhluknya, mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakannya Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala takut kepada makhluk itu, atau bukan karena agar mereka merasa lega dari eksistensinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan itu atas kehendaknya Subhanahu wa ta'ala, karena di sana adalah merupakan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah karena kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka tidak menginginkan kematian itu. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak dimudaratkan dengan kematian atau dengan dimatikannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebahagian yang mengingkari masalah ini bagi orang-orang yang kafir tidak dimudaratkan atau tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengingkaran mereka atau kekafiran mereka. Bahkan justru sebaliknya, mereka-mereka yang ingkar terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan makhluk ciptaannya Subhanahu wa taala, itu justru mereka yang akan memudaratkan diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan makhluk makhluk ciptaannya Subhanahu wa taala. Tentu setelah dimatikan dari kehidupan dunia ini, maka inilah atau ini bukanlah akhir dari kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi justru adalah merupakan permulaan dari kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita, jika dilihat dari eksistensi atau wujud kemanusiaan kita, maka sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus berusaha untuk bagaimana agar supaya menyadari bahwa betapa kehidupan ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini akan disudahi, akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akan dipindahkan kepada kehidupan yang kekal, yakni kehidupan di akhirat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan makhluk-makhluknya, manusia yang akan dimatikan itu hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, melihat, menghitung berapa banyak atau bagaimana keadaan dirinya sebelum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang akan sangat bergembira dengan taubat yang dilakukan oleh hamba-hambanya, oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, oleh manusia yang akan dimatikan itu. Dan semuanya itu hanyalah kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang ke-14, yakni mumitun bila makhafatin. Yang ke-15 adalah matan yang ke-15 yang ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala adalah ba'ithun bila masyaqqatin. Ba'ithun bila masyaqqatin, maha membangkitkan kembali tanpa kesulitan. Allah Subhanahu wa taala adalah maha membangkitkan kembali makhluk yang telah dimatikan tanpa ada kesulitan. Allah Subhanahu wa taala setelah mematikan makhluk-makhluk ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali akan membangkitkan makhluk-makhluk yang telah Dia Subhanahu wa taala matikan, dan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesulitan di dalamnya. Ba'ithun bila masyaqqatin. Nah, ini adalah di antara kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, di antara keluar biasaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mematikan makhluk-makhluknya dan memusnahkan makhluk-makhluknya sampai bahkan dalam keadaan hancur, musnah, menjadi debu, remuk, berkalang tanah sekalipun. Sampai-sampai
Ya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang jahil akan berkata bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali sesuatu yang telah hancur seperti menjadi debu, berkalang tanah, berkeping-keping, bahkan berhamburan terpisah kemana-mana. Orang-orang jahil, orang-orang kafir mengingkari semua itu, bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha membangkitkan makhluknya yang telah dimatikan, ya, yang telah kita jelaskan pada matan yang ke-14 tadi. Allah akan kembali menghidupkan ciptaan-ciptaannya atau yang pernah diciptakannya oleh Allah, yang pernah diciptakannya Subhanahu wa taala dari awal. Dan semuanya itu bila masyaqqatin. Semua itu akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan untuk melakukannya. Dan saudara sekalian, demikianlah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah." Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dan membangkitkan dari kuburnya itu, melainkan hanyalah seperti illa kanafsin wahidah, menciptakan atau membangkitkan satu jiwa saja. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan itu seperti Allah membangkitkan atau menghidupkan satu jiwa saja. Demikian juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan kehidupannya kembali, dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan baginya Subhanahu wa taala sifat yang maha tinggi, ya, fis samawati wal ard, di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka orang-orang musyrik mengingkari kebangkitan kembali setelah kematian, karena mereka menganggap bahwa itu adalah tidak sesuai dengan akal sehat, jauh dari kerangka berpikir manusia, atau cara berpikir manusia tidak menerima itu, disebabkan karena bagaimana mungkin yang mati akan dihidupkan kembali. Dan ini saudara-saudara sekalian sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Mereka berkata, ya, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur luluh itu? Siapakah yang akan menyatukan kembali tulang belulang, jasad, badan yang telah terpisah-pisah, yang sudah hancur lebur itu? Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan melakukan itu? Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya di dalam Al-Qur'an, di surah yang sama, surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul yuhyiha
alladzi ansha'aha awwala marrah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah ia akan dihidupkan oleh Allah, oleh Rabb yang menciptakannya pada kali yang pertama. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan ya apa yang telah diciptakannya seperti pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakannya atau ya mengadakannya pada kali yang pertama. Kali yang pertama, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ialah ketika pada dasarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki eksistensi, belum ada, ya belum wujud, ya la maujud. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakannya. Allah Subhanahu wa taala mengadakannya dari ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tidak ada, mengadakannya dari tidak ada. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kekuasaan untuk mengembalikannya setelah dimatikannya, setelah ditiadakannya makhluknya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan makhluk itu, sehingga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah dimatikannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti Allah Subhanahu wa taala, illa kanafsin wahidah, seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu jiwa saja, mengadakannya seperti sedia kala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala walahu ya al-matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala adalah baginya lah sifat yang maha tinggi, baginya lah sifat yang maha kuasa, baginya lah sifat yang memiliki kemampuan yang tidak tentu dimiliki oleh makhluk-makhluk yang diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia lupa dengan keadaannya, atau makhluknya lupa dengan keadaannya yang pertama setelah mereka diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang meniadakan atau yang mengadakan dari ketiadaan itu. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan yang ada itu dari sesuatu yang ada. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengumpulkan tulang belulang yang tercecer. Allah Subhanahu wa taala lah yang menyatukan jasad-jasad yang berhamburan yang tadinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengumpulkan daging-daging yang telah luluh lantah berserakan dengan tanah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan perasaan-perasaan yang tercecer-cecer itu. Allah Subhanahu wa taala kembalikan seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa taala adakan atau ciptakan, hidupkan kembali seperti semula. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya. Ya, "Tsumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila dia memanggilmu dengan sekali panggilan dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kuburmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man min ayatihi an taqumas samawati wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala memanggilmu dengan sekali panggilan dari bumi, maka seketika itu juga kamu akan keluar dari kuburmu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan semua itu. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali, "Manufikha fis sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ditiupkanlah ya, sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali
siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala itu, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi. Lalu kemudian ditiupkan kembali untuk yang kedua kalinya. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan-putusan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan itu dilakukan oleh tentu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiupan yang disebutkan pada ayat di atas itu, yang kita sebutkan di atas tadi, itu adalah sangkakala kebangkitan kembali di hari kiamat. Nah, tiupan yang pertama adalah tiupan hari kiamat, tiupan huru-hara, tiupan kematian. Sedangkan tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan kembali. Tiupan dibangkitkannya kembali makhluk-makhluk yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'atha min marqadina. Hadha ma wa'adana ar-Rahman wa sadaqal mursalun." Dan ditiupkan sangkakala oleh, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka. Kemudian mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami, dari kubur kami?" Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah yang dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah dan benarlah apa yang diserukan oleh rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara sekalian, Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini adalah merupakan bantahan terhadap orang-orang kafir yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Dan mereka tidak percaya bahwa manusia, makhluk yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan, akan dihidupkan kembali seperti sedia kala. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari yang mereka miliki dengan sempurna. Masya Allah. Maka ini adalah merupakan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mumitun bila makhafatin. Allah Subhanahu wa taala maha mematikan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ba'itsun bila masyaqqatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan tanpa ada kesulitan sedikit pun untuk melakukannya. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dua poin ini, pada dua matan yang telah kita bacakan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjadi keyakinan kita, agar supaya di dalam dada-dada kita ini diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita, bukan yang lain-lain. Yang lain-lain itu hanyalah merupakan wasilah, perantara, kendaraan, sebab kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kematian ini Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kembali kita, dan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah dan tanpa kesulitan sedikit pun. Semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepadanya Subhanahu wa taala. Bahkan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga
bermanfaat untuk kita semua. Ya, khususnya yang berkaitan dengan akidah, tauhid kita, agar supaya kita letakkan akidah dan tauhid kita ini kepada letaknya yang sebenar-sebenarnya, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.